sebabnya kita ajak dia semua untuk datang kepada Yesus, supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus bagi yang belum percaya tentunya, dan supaya dia tidak dihukum oleh karena dosanya, tapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Saya tanya dulu saudara, kira-kira hidup kekal itu berapa tahun? 1 juta tahun, 1 miliar tahun, lebih, selama-lamanya. Ya, Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Ya, kapan awalnya nggak tahu gitu, kapan akhirnya nggak tahu. Sangat selama-lamanya. Dan hidup kita di dunia ini, saya sudah 77 tahun, saudaraku. Ya, saudara masih muda-muda, tidak ada tua saya kira. Ya. Nah, tapi seberapa tua pun kita, panjang umur kita semuanya. Ya, orang berkata Oma 120 tahun. Katakanlah saya 120 tahun. 120 tahun. Ya, belum waktu 120 tahun itu. Kalau dibanding dengan kekekalan, hanya 1 titik aja. Ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh hati memakai yang sebenarnya kita waktu Tuhan kita di dunia ini. Amin. 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 Entah itu 100 tahun, entah itu 80 tahun. Mazmur berkata 70 tahun, lalu 80 tahun. Sesudah Evan 120 tahun, dulu 1000 tahun. Tapi 1000 tahun pun itu dan tidak ada 1000 tahun. Itu hanya sebentar saja. Dan apakah kehendak Tuhan bagi kita di dalam 1000 tahun itu? Tahukah saudara, yang sebentar inilah yang menentukan apa yang kita akan dapati nanti dalam kehidupan sesudah kita tinggalkan dunia. Saya dan saudara mesti mati. Syukurlah tidak dikasih tahu Tuhan kabar mati. Ya, sebab kalau misalnya kita jadi nusa kambangan, dijatuhi hukuman mati, itu agak mengerikan juga ya. Tanggal segini kalau ditembak, kau akan mati. Tapi kita belum tidak beritahu. Namun Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga setiap waktu dia bisa datang. Amen. Walaupun kita tidak mati, kalau Tuhan Yesus datang, kita harus tinggalkan dunia ini. Tapi kalau Tuhan Yesus mau datang, firman Tuhan berkata, mungkin berani sekali manusia mesti mati, sesudah itu datang hukuman. Artinya, setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita selama di dunia ini. Jadi malam kita katakan kepada mereka, mari terima Yesus. Kalau tidak, dapat seluruh dunia ini, tak ada gunanya. Karena jiwa akan dihukum di neraka selama-lamanya. Pada kita dikatakan, saudaraku, ya, kita beroleh hidup yang kekal. Sesudah kita mati, kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi selama di dunia ini, ada rencana Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Kalau tidak ada rencana Tuhan, untungnya Tuhan begitu kita selamat, mati saja. Orang sudah ada surga kok. Ya, dan bagaimanapun kita katakan baiknya dunia ini, jauh lebih baik surga. Amin. Dia Tuhan menerangkan bahwa itu jalannya aja emas, ya, pintu gerbangnya mutiara, dan semua dindingnya semua bahan yang nggak ada di bumi ini, yang artinya jauh lebih baik dari di bumi ini. Jadi, ya kalau memang kita ya tidak ada artinya hidup di dunia ini, begitu kita selamat, Tuhan bisa membuat kita langsung aja ke surga. Tapi mengapa Tuhan kasih kita di dunia ini? Karena ada rencana Tuhan bagi kita. Haleluya. Dengan singkatlah saya katakan, dulu waktu Tuhan menciptakan manusia ini, Tuhan menciptakannya dalam buku Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama ya, supaya kita tahu, lalu kita ngerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala ikan di laut, burung-burung di darat, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, lakukanlah itu, berkuasalah atas segala
ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 2 kali dikatakan berkuasa. Amin. Ya. Tapi yang pertama kali dikatakan, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Amin. Sudah pasti dan itu mulia. Amin. Makanya Roma 3:23 waktu manusia dijatuh oleh dosa dikatakan manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Tapi sebenarnya rencana Tuhan adalah manusia ini segambar dengannya. Amin. Tahu saudara, kalau ada rencana kita nggak jadi, kita ganti rencana lain. Kalau Tuhan sekali berencana, dia nggak mundur dari rencana. Amin. Jadi sebenarnya Tuhan kehendaki manusia ini segambar dengan dia. Amin. Ya, manusia itu roh adanya, rohnya itu kekal. Itu sebabnya dalam hati kita, buku Pokok mengatakan selalu ada kerinduan untuk hidup kekal. Manusia apapun dia selalu berpikir kalau bisa hiduplah kekal selamanya. Karena memang itu terbuka naluri atau kodrat itu dalam kita. Ya, hidup yang kekal. Salah satu gambarannya. Ya. Dan lagi saudaraku dikatakan di sini berkuasa. Karena kita disuruh Tuhan berkuasa ibu, maka Tuhan ciptakan bumi ini untuk berkuasa. Kita berkuasa. Tetapi begitu jatuh kepada dosa, nyamuk pun bisa menyebabkan demam berdarah. Karena binatang diciptakan Tuhan itu untuk kesenangan kita. Semua diciptakan Tuhan, dan kalau kita baca di pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Tuhan berkata sangat baik. Amin. Tentunya bukan untuk penyakit itu juga binatang, ya. Tentunya itu adalah untuk kebaikan kita. Betapa baiknya Tuhan itu hanya untuk 2 manusia. Dia ciptakan Taman Eden yang begitu baik, ya. Dan Tuhan katakan kepada Adam, kita baca, Adam menamainya satu persatu, ya. Begitulah Adam itu saudara berkuasa. Begitulah itu semua diciptakan Tuhan. Indahnya, baiknya, sangat baik bagi kita manusia ini, ya. Ada dengan Hawa. Begitulah Tuhan itu pemurahnya kepada kita. Dan Tuhan suruh kita berkuasa, bukan di dunia ini. Sekarang ini saudara lihat, datang tsunami kita itu kacau. Gempa saja saudaraku, semua Tuhan sebenarnya tidak ciptakan itu. Tuhan ciptakan sebenarnya semua itu baik. Tapi karena dosa, semua jadi rusak. Kita tidak lagi berkuasa. Siapa yang berkuasa? Baca dalam Tuhan, baca. Oh, saya berkuasa itu adalah setan dan semua bumi. Karena orang berkata, dia Tuhan itu baik, tapi kenapa ada perang? Kenapa orang dipotong-potong, dimutilasi? Itu bukan kerjaan Tuhan, saudara. Itu kerjaan setan. Kenapa setan bisa? Karena ada dosa, lalu karena dosanya, karena tidak dia menyerahkan kuasa itu kepada setan. Kepada siapa kita taat, itulah kita hamba.